wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Oke, pada pertemuan pekan lalu kita telah mempelajari tentang rente pranumerando. Nah, untuk pertemuan ke-6 sekarang ini kita akan mempelajari mengenai rente post numerando. Adapun capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami pengertian rente dalam keuangan. Dengan indikator pada pertemuan ke-6 ini adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan pengertian dari rente post numerando dan juga mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rente post numerando. Oke, langsung saja. Kalau kemarin rente pranumerando itu rente yang dibayarkan di awal periode sehingga angsuran terakhirnya mengalami pembungaan. Tetapi untuk rente post numerando itu rentenya dibayarkan di akhir periode sehingga angsuran terakhirnya tidak mengalami pembungaan. Nilai akhir rente post numerando adalah jumlah nilai akhir dari semua pembayaran angsuran post numerando dihitung pada akhir jangka waktu pembayaran terakhir. Misalkan model dibayarkan adalah M dengan bunganya I% per periode selama N periode, maka proses pembungaannya dapat diilustrasikan sebagai berikut. Jadi di akhir pembayaran sudah tidak mengalami pembungaan lagi, jadi hanya membayar modalnya saja. Kemudian di periode N-1 pembungaan 1 kali dan seterusnya sampai dengan akhir pertama. Jadi pada saat pertama membayar rente itu bunganya sebesar 1 plus I pangkat N-1. Nilai akhir itu adalah tadi ya dijumlahkan semua, jadi M ditambah M kali 1 plus I ditambah M kali 1 plus I pangkat 2 dan seterusnya. Nah ternyata berikut deret ini merupakan deret geometri dengan suku pertamanya itu A dan rasionya adalah 1 plus I, sehingga kita ingat rumus dari deret geometri dengan R yang lebih besar daripada 1, maka Sn atau jumlah N deret geometri adalah A R pangkat N-1 per R-1, sehingga diperoleh rumus Na sama dengan M kali 1 plus I pangkat N-1 dibagi dengan I. Ya, ini rumusnya. Kemudian selanjutnya contoh. Jadi clue-nya untuk membedakan apakah itu rente post numerando atau pranumerando adalah kalau pranumerando itu kata kuncinya adalah awal. Jadi awal tahun, awal bulan. Nah, kalau post numerando itu kata kuncinya adalah akhir. Jadi akhir tahun, akhir bulan, ya seperti itu. Jadi misalkan setiap akhir tahun ayah menyimpan uangnya di bank sebesar Rp800.000 selama 25 tahun. Jika bank memberikan bunga 5% per tahun, maka tentukan jumlah simpanan total ayah. Oke, kita tahu bahwa M-nya sebesar Rp800.000. Kemudian bunganya atau I adalah 5% per tahun atau 0,05. Lalu N-nya 25 tahun. Ditanya adalah NA, jumlah simpanan total atau nilai akhir. Nah, jadi berdasarkan rumus, tinggal dimasukkan angka-angkanya, maka ketemulah Rp31.679. Inilah jumlah simpanan total uangnya ayah yang ada di bank. Oke, kita lanjut. Contoh 2. Setiap akhir bulan, Marisa menyetor uang Rp500.000 ke bank selama 2 tahun. Jika bank memberikan suku bunga 1,5% per bulan, tentukan simpanan total Marisa di bank tersebut. Nah, jadi diketahui bahwa
M atau modal adalah 500.000. Kemudian suku bunganya 1,5% per tahun, 1,5% per tahun, atau kita jadikan desimal yaitu 0,015%. Per bulan ya. Jadi suku bunganya 1,5% per bulan atau 0,015 per bulan. Kemudian N-nya 2 tahun. Nah, kita konversikan ke bulan karena di sini suku bunganya adalah per bulan, maka N-nya kita konversikan 2 tahun sama dengan 24 bulan. Kemudian yang ditanya adalah nilai akhir atau simpanan total Marisa di bank. Jadi berdasarkan rumus tinggal kita masukkan M-nya 500.000, kemudian I-nya 0,015, lalu N-nya adalah 24, sehingga ketemu nilai akhir atau simpanan uang Marisa di bank adalah Rp14.316.760. Oke ya, kita lanjut. Nah, kalau tadi nilai akhir, sekarang kita bahas nilai tunai. Ya, jadi nilai tunai dari rente pos memorando adalah jumlah semua nilai tunai angsuran yang dihitung pada akhir masa bunga yang pertama. Jadi misalkan modal yang dibayarkan itu M, suku bunganya adalah I% per periode selama N periode, maka proses pembungaannya adalah sebagai berikut. Jadi nilai tunai atau modal awal ya, kalau kita bahas sebelumnya di bab bunga majemuk ya. Jadi nilai tunai itu adalah modal awal ya. Di tahun pertama adalah sekian. Ini di tahun kedua, di tahun ketiga, di tahun keempat, kemudian di tahun ke N. Sehingga jumlah itu semua namanya nilai tunai dari rente pos numerando. Jadi kalau dijumlahkan ini membentuk suatu deret geometri di mana A-nya atau suku pertamanya adalah M kali 1 plus I pangkat min 1 dan rasionya atau R adalah 1 plus I pangkat min 1. Dimana kita tahu bahwa 1 plus I pangkat min 1 kan 1/1 plus I, nilainya pasti lebih kecil daripada 1. Sehingga rumus deret geometrinya adalah rumus jumlah N suku pertama dari deret geometri tersebut ini adalah A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Sehingga diperoleh rumus NT atau nilai tunai yaitu M kali 1 min 1 plus I pangkat min N per 1. Ya, jadi ini adalah rumusnya, kesimpulan dari rumus nilai tunai rente pos memorando. Sekarang kita langsung pada contoh. Jadi tentukan nilai tunai rente pos memorando dari suatu modal 200.000 per bulan selama 1,5 tahun dengan suku bunganya 1,75% per bulan. Diketahui M modalnya 200.000, I-nya atau suku bunganya adalah 1,75% per bulan atau 0,0175. N-nya adalah 1,5 tahun, kita konversikan ke bulan, yaitu 18 bulan. Ditanya nilai tunai, tinggal kita masukkan saja ke rumus, di mana M-nya 200.000, I-nya 0,0175, N-nya 18, lalu I-nya 0,0175, sehingga ketemulah nilai tunai sebesar Rp3.063.372,54. Oke. Lalu yang terakhir contoh 4. Nih, jadi tiap akhir bulan Yayasan Cinta Damai mendapatkan sumbangan dari Badan Perdamaian Dunia sebesar Rp5 juta selama 3 tahun berturut-turut. Jadi tiap akhir bulan itu yayasan ini dapat sumbangan per bulannya 5 juta selama 3 tahun. Nah, tapi jika sumbangan itu akan diberikan sekaligus, maka dikenai bunga dan bunganya sebesar 2% per bulan, maka sumbangan total yang diterima yayasan berapa? Jadi tentunya tidak 5 juta lagi, bukan 5 juta kali 3 tahun, tetapi sudah berkurang karena ada bunga di situ ya. Jadi diketahui M-nya 5 juta, I-nya 2% per bulan atau 0,02, lalu N-nya 3 tahun atau setara dengan 36 bulan. Ditanya nilai tunai, masuk ke rumus sehingga diperoleh
Jadi besar sumbangan atau sumbangan total yang diterima yayasan sekaligus ya. Jadi tidak dicicil per bulan tapi diterima sekaligus satu kali sebesar 124.244.212,41 rupiah. Jadi itu tadi adalah materi dan contoh-contoh soal mengenai rente pos numerando, yaitu mencari nilai akhir dan juga nilai tunai. Jadi untuk mengukur kemampuan saudara apakah tercapai indikatornya, apakah kalian bisa menghitung nilai akhir, apakah kalian bisa menghitung nilai tunai dari rente pos numerando. Jadi silakan dikerjakan soal-soal berikut ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.